Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Tunggu-tunggu, kita lanjut. Coba perhatikan dengan baik. Kita lanjut pengajian kita, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi sekarang tentang lafaz Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Jadi ini masih tentang pembahasan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allah. Ini sekarang pembahasannya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba dengar baik-baik, coba perhatikan dengan baik, simak dengan baik. Ar-Rahmani. Jadi lafaz Ar-Rahman huwa sifatun, itu bermula dianya itu adalah sebuah sifat. Jadi Ar-Rahman merupakan sebuah sifat. Allah itu sebuah zat. Jadi duluan pembicaraan tentang zat. Ini tahapan selanjutnya adalah penjelasan tentang sifat. Salah satu sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Yang artinya adalah yang maha pengasih, Ar-Rahman huwa sifatun fil asli. Bermula dianya Ar-Rahman itu merupakan sebuah sifat fil asli, pada asal. Bimakna katsiri rahmati jiddan. Dengan pengertian, dengan makna banyak rahmat jiddan. Hal keadaan binale rahmat jiddan, bersangatan. Nggih contoh ko haji ke keun binale di menale ke puang keut. Pertama sangat le pertama. Jai tat. Yang ko ihsan. Jadi Rahman itu artinya le tat rahmat. Binale tat. Teka jiddannya tat. Umpum tat. Hana cerita li memang mono jai tat aju. Tanpa batas. Jai tat. Ya kekenang jiddannya jai tat. Hana payah hitung hai hitung. Mami yang kekun lu, mungkin matang hitung. Punya bahasa kita pegah bunuh batingkut. Pada benda nak puang kut. Hai lu, hau cici hitung. Mak dia kekun jai tat. Apa yang nak hitung? Uru hitung mu. Memang yang kungku kalis. Jadi pada asal Rahman itu adalah sebuah sifat. Umum sifat inan bermakna berarti rahmat yang naba Allah. Ketika kita connect dengan Allah, rahmat yang naba Allah jai tat. Mandumna jai jiddan. Ana payah cerita dumna jai tat. Ya. Tsumma ghalaba 'alal balighi. Kemudian ghalab artinya digunakan, mempergunakan. Alal balighi, atas yang baligh artinya bersangatan. Baligh
mati bersangat. Fir rahmati pada rahmat wal in'am dan in'am. Bihaitu lam yusamma bihi ghairu ta'ala. Dengan pertimbangan, dengan sekira-kira tidak dinamakan akannya Ar-Rahman, tidak dinamakan dengannya Ar-Rahman akan selainnya Allah Ta'ala. Jadi Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman yang dipergunakan, dipakai, dighalabkan atas sebalik-balik, sesangat-sangat pada rahmat, pada in'am. Yang tinjauan adalah Ar-Rahman itu hanya digunakan untuk nama Allah. Tidak digunakan untuk selain nama Allah. Jadi lafaz Ar-Rahman hanya dipakai untuk nama Allah. Managa ke kulit ku isan naga ipai gampung naga tiraman ni heuy. Itu Abdurrahman. Hana yang urung buhnan berarti Ar-Rahman untuk selain Allah. Naga tu mah getio si urung cereng tingkat-tingkat Abdurrahman tiraman. Abdurrahim tihim yang kau budaya ro gitu du kuposan. Ciri khas. Ya, yang hakikatnya sebenarnya Abdurrahman Abdurrahim. Ni kampung kuposan ti meno Bang Him. Abdullah Banglah katuha bacu di kelas nek lah. Katuha bacu nek him. Yang hakikatnya kebuhunan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya. Jadi Ar-Rahman ditinjau bahwa tidak ada pemakaian selain pemakaian terhadap nama Allah, maka inan dipahami ghalabahnya luar biasa. Dalam hal sifat, dalam hal kasih sayang, dalam hal pemberian in'am, pemberian kasih sayang. Yang bahasa tering tadi dengan dibahasakan adalah pemberian nikmat, pemberian rahmat, pemberian belas kasih. Jadi karena Ar-Rahman hanya ada penggunaan nama hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jelas? Jelas Tunggu Ihsan? Jelas apa jelas? Jelas? Jelas. Ar-Rahman itu tidak ada digunakan untuk selain nama Allah. Hanya untuk nama Allah. Maka Ar-Rahman itu satu sisi sifat, sisi yang lain adalah merupakan wasaf. Merupakan alamiah, sebuah nama. Ar-Rahman satu sisi dia sebagai alam. Walaupun dalam konteksnya dengan Allah, alam itu alam ghalabah. Alam ghalabah itu terbagi dua. Ada alam ghalabah tahqiqiyah, ada alam ghalabah takdiriyah. Maka dua tinjauan. Ar-Rahman satu sisi sebagai alam, sisi yang lain sebagai sifat. Bahasa lain, Ar-Rahman satu sisi sebagai nama, sisi lain sebagai sifat. Jelas? Oke. Wa ghalabatu alamiyatihi al-muqtadiyati li'irabihi badalan huna la yatamna'u i'tibara wasfiyatihi. Maka bermula ghalabah alamiahnya Ar-Rahman yang dikehendaki bagi i'rabnya akan sebagai badal huna di sini itu la tamna'u i'tibara wasfiyatihi. Itu tidak menghalangi, tidak mencegah ia akan i'tibar wasfiyahnya. Jadi artinya begini, walaupun yang berarti ghalabah alamiyah Ar-Rahman guno yang dikehendaki bagi i'rab sebagai badal. Ya. Jadi i'rab Ar-Rahman itu bisa sebagai badal. Badal kan artinya pengganti.
Ya, jadi nyan itu bukan berarti menghalangi iktibar wasfiyah. Ketika itu sebagai alam ghalabah, hanya nama untuk Allah, maka itu satu sisi sebagai alamiah. Artinya, maka Ar-Rahman sebagai badal. Badal dari kata Allah. Tapi tidak menghalangi bahwa Ar-Rahman itu sendiri adalah sebuah sifat. Maka bicara dengan Ar-Rahman, nyan bisa ijih siga, ijih jid ke alam, sebuah nama. Sisi yang lain bisa sebagai sifat, dua buah. Ketika itu diposisikan sebagai berarti alamiah, itu tidak menafikan, tidak menghalangi, mencegah pada posisi iktibar wasfiyah. Dalam pengertian ketika bunuh dalam kondisi, dalam posisi, dalam konteksnya dengan i'rab, Ar-Rahman yang tak pegat sebagai badal. Karena dalam i'rab Bismillahirrahmanirrahim yang Ar-Rahman bisa sebagai badal. Sisi yang lain itu bisa sebagai na'at. Na'at man'ut. Sebagai na'at bisa, sebagai badal bisa. Oke. Fayajuzu kaunuhu na'atan bi'atibari hali uqu'ihi sifatan. Maka bolehlah keadaannya Ar-Rahman itu akan sebagai na'at. Karena tetap bunuh tidak manik, tidak berarti bunuh terhalangi iktibar wasfiyah. Walaupun di sisi lain sebagai ghalabah alamiah. Iktibar nama tetap na. Andaikan mesti contoh, lafaz Ar-Rahman nyan berarti berpotensi sebagai alamiah berarti ghalabah bunuh 70%. Berarti mangtengna potensi dia sebagai wasaf, sebagai wasfiyah, sebagai sifat. Jadi ketika diiktibarkan dalam konteks i'rab diposisikan itu sebagai badal, dia tidak menghalangi juga itu sebagai sifat. Maka berangkat tidak menghalangi dia Ar-Rahman sebagai sifat, maka boleh juga dalam i'rab dan komposan Ar-Rahman yang sebagai na'at. Berarti kedua macam. Bisa Ar-Rahman diposisikan sebagai badal. Bisa Ar-Rahman diposisikan sebagai na'at. Nana menggambar lalu yang komposan. Baik dengar, bu semangat, bu syawai. Ya, kah? Taulang le tiga tu nak jelas. Taulang le yang komposan yang paling bahaya karena pozan kemenangan, urung kamu menang macam umbung. Ya. Yang kuaji. Urung kamu menang macam umbung. Kah? Jadi dalam posisi i'rab Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim bisa dua. Bisa sebagai badal, bisa sebagai na'at. Kapan itu dianggap dan kapan itu diposisikan sebagai badal? Bila Ar-Rahman itu kita posisikan sebagai alam, sebagai sebuah nama. Kapan itu bisa berarti itu sebagai na'at? Bila itu iktibar Ar-Rahman itu sebagai wasaf atau sebagai sifat. Jelas? Walikaunihi bi'izail ma'na. Dan alasan selanjutnya karena keadaannya itu Ar-Rahman itu bi'izail ma'na, dengan langsung makna, dengan auto makna. Ketika dibahasakan di keleurung, lagi contoh buat surat pu, surat Ar-Rahman, Ar-Rahman pu, pungku kalis Ar-Rahman, surat Ar-Rahman cikut, Ar-Rahman, Allamahul Bayan bukan? Jadi ada nanti dalam Al-Quran langsung disebut Ar-Rahman. Yang maksudnya Ar-Rahman di situ adalah nyanku Allah. Sebagai badal daripada Allah. Jadi artinya langsung bisa dipahami, langsung dia tak drop, dia tak tangkap, dia tak cerna lagi. Dia tekun Ar-Rahman pun dalam Al-Quran pun dalam hadis atau dalam pun mempomji adalah tidak ada terbayang berarti nyankan Allah, nyan mempomji Allah. Cuma disebut dengan Ar-Rahman. Ketika disebut dengan Ar-Rahman, iza al-ma'na. Langsung secara auto mau tapumnya berarti Ar-Rahman. Nyan berarti nama Allah. Yang kuatun.
Wa maji'ihi ghaira tabi'in lil alami bihadfi mausufihi. Dan majiknya, keberadaannya, kedatangannya itu tidak tabi', tidak mengikuti bagi alam. Bihadfi mausufihi, dengan pembuangan mausufnya. Jadi bicara na'at man'ut, bicara sifat mausuf. Dalam konteksnya, mesti bunuh tak posisikan ar-Rahmannya sebagai sifat. Ya, mausufnya berarti Allah, sifat Allah. Ya. Jadi artinya dia bisa berada sifat ar-Rahman itu, dia tidak mengikuti bagi alam dengan pembuangan mausufnya. Jadi, lagi contoh tak pegah pun. Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan, ya lain dia kata ya. Jadi dia tidak disebutkan Allah. Ya, tapi kita bisa pahami itu adalah nama Allah. Jelas? Ya. Hani wa lain, iwa Allah. Dan di sisi yang lain dia merupakan sifat daripada Allah. Hani wa lain. Semangat, betul semangat kuatun. Semangat. Tangan ale kupi engko kali lama. Wa yajuzu sarfuhu wa adamuhu li ta'arudi sababaihima. Dan bolehlah tanwinnya dan tanpanya tanwin di ta'arudi sababaihima, karena ta'arud sebab-sebab keduanya. Artinya, ini posisi rahmanun, rahmanu boleh. Artinya tanwin boleh, tidak tanwin boleh. Tapi yang terjadi ta'arud. Ada yang mengatakan boleh dengan alasan begini, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang artinya ada peluang boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Kang Kudaniel. Taulang le tiga tu. Ana perlu jibu payang-payang. Taulang le tiga tu. Kah. Ar-Rahman. Kalau Allah itu berarti nama bagi zat. Ar-Rahman itu nama bagi sifat. Satu sisi. Sisi yang lain, dia menjadi alam juga. Jelas? Maka dalam i'rab boleh sebagai badal, ditinjau galabah bagi alamiah, boleh bagi na'at, ditinjau dia wasfiyah sebagai sebuah sifat. Dan dalam posisi ar-Rahman boleh tanwin, boleh tidak. Walaupun terjadi ta'arud. Oke? Kabir. Ar-Rahimi. Dan le ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman bunuh maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Yang dalam konteks pengertian katanya bahasa katanya. Karena bahasa katanya kan minim. Minim kosakata, kaminim kosakata, minim ruang lingkup makna. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kosakata banyak, makna pun luar biasa. Baik secara kuantiti dan quality, nyan lebih haya bahasa Arab. Pumana ar-Rahim, aidir rahmati al-kathirati, yang mempunyai rahmat yang le. Jadi sama-sama punya rahmat, tapi beda dengan ar-Rahman berarti najidan, bersangatan. Kalau ar-Rahim hana jiddan, le tid. Mandua le. Tapi le yang sabuh jiddan, le yang sabuh tu ar-Rahim hana jiddan. Farrahmanu ablagu minhu bi syahadatil isti'mali. Maka bermula ar-Rahman itu lebih mubalaghah. Lebih bersangatan daripadanya ar-Rahim dengan bukti syahadah. Dengan bukti isti'mal, pemakaian. Le pemakaian ar-Rahman dengan ar-Rahim. Wala yu'ariduhu al-hadithu as-sahihu. Dan tidak ta'arud, tidak terjadi kontradiktif, tidak bertentangan, tidak berlawanan.
akannya oleh hadis yang sahih. Nah, hadis Nabi, ya rahmat dunia, ya rahmanat dunia wal akhirah wa rahimahuma. Wahai yang rahman dunia dan akhirat dan yang rahim keduanya. Jadi pemupung Ar-Rahman nyan satu sisi Ar-Rahman mupum bunojid dan rahmat, pemberian kasih sayang jaidat hat, mupum dia adalah geberi kasih sayang hana pilih kasih. Pada kafir kepada orang Islam, orang palih di tengah palih, hai tim god, burung god, tamah god. Mo lat batat kaya bate canggu pure tu baite yang sah mamandu merempuk rahmat. Jadi dengan pemakaian rahmatnya inanjit sebagai bukti bahawa Ar-Rahman lebih mubalaghah, lebih bersangatan daripada Ar-Rahim. Mana ke hadis Nabi? Gu pegah berarti pumupum. Bunuh mumpumji berarti ke rahmatji lebih luas dunia nyo berarti na yang pegah dunia nyo berarti rahmannya berarti pemberian tanpa pilih kah? Kata kafir kon kafir so mantau di tengah taat di tengah taat. Mamandumian adalah berarti merempuk belas kasih sayang dari Allah. Tapi na yang pegah menyerahin khusus. Bahkan khusus urung akhirat. Ku urung-urung yang beriman. Tapi nah hadis Nabi, gue pegah nasi disebut ya rahmanat dunia wal akhirah wa rahimahuma. Ya nasi disebut wahai yang Maha Pengasih dunia dan akhirat dan wahai yang Maha Pengasih penyayang berarti pun ikut keduanya dunia akhirat. Artinya penggunaan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk dunia nak, untuk akhirat nak dalam satu hadis. Ya yang kita pegah terjadi ta'arud. Sementara yang bunuh dah pahami berarti Ar-Rahman hanya untuk dunia, Ar-Rahim khusus akhirat. Ya, jadi nyan hana ta'arud, hana bertentangan. Karena nyo pun menyenah sabuh hadis. Tapi penggunaan lafaz-lafaz Ar-Rahman yang lebih banyak ketimbang dengan Ar-Rahim. Kemudian sisi lain wal qiyasu li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil ma'na ghaliban. Dan bermula kias. Kias kan analogi aturan, kaedah. Bahawa sesungguhnya ziyadah bina itu menunjukkan ia ada ziyadah makna ghaliban pada kebiasaan. Karena lah huruf Ar-Rahman dengan Ar-Rahim lebih huruf Ar-Rahman. Maka mutamah huruf, mutamah makna. Nyan pada kebiasaan. Artinya secara bahasa menyele huruf le makna, tapi ghaliban kebiasa itu tidak menafikan entre bahasa sedikit, huruf sedikit kah lebih le makna ketimbang huruf banyak. Tapi pada umumnya menyele huruf le makna, menyanib huruf nib makna. Ditinjau bunuh huruf antara lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim lebih huruf Ar-Rahman. Maka mubalaghahnya lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Ya, kah. Wajuila kata timmati dan dijadikan akan bunuh puikan Ar-Rahim kata timmati akan bukan ya sebagai penyempurna pelengkap. Maka bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Rahman, Ar-Rahim, terakhir pelengkap. Pelengkap arti bak ujung. Engkau kali mi tapi contoh engkau kali bu tamah dengan bukan bu tamah berarti teh lebih engkau kali. Bu yang kon tamah bu dasar dengan bu tamah teh lebih teh lebih engkau isan. Dia ini teh lebih bu tamah dengan kon bu tamah. Yang ku kalah, dah lebih utama. Lebih biasa utama mesti kewakan duri. Le nya mempom ji mono. Le dalam pengertian ni. Tiba mempom le dalam pengertian ni. Nak dah le dalam pengertian ni. Ai ke utama mono ada pintu 7 orang. Tapi nya bu dasar sabo-sabo, person. Le bu. Berarti bu tamah pelengkap. Bu yang kan bu tamah bu dasar mono lebih le. Mo yang minta analogi sederhana karena dia bukan galak-galak je bu. Ya, tapi contoh lain kita yang rumah, empo.
Jadi artinya posisi dalam penyusunan bunuh tartib Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimnya adalah pelengkap penyempurna terhadap lafaz Ar-Rahman. Artinya berarti balaghah Ar-Rahman lebih tinggi diketimbang Ar-Rahim. Yang dua-dua itu sifat Allah, hanya dalam analogi perbandingan. Ya, lima dalla ala jalalin rahmah alladhi huwa al-maqsudu al-a'zam li alla yaghfula amma dalla alaihi min daqaiqiha fala yus'alu wa la yu'ti. Bagi barang yang menunjuki ia barang ada jalal, keagungan rahmat yang dianya itu maksud al-a'zam peraya li alla agar supaya bahwa tidak lalai ia daripada yang menunjuki ia adanya daripada dakaik-dakaiknya. Fala yus'alu wala yu'ti, maka tidak diminta wala yu'ti, dan tidak diberi. Jadi artinya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah sebagai penyempurna daripada Ar-Rahman. Maka sisi yang lain, bahasa yang lain, dengan Ar-Rahman nyanpu bijalalin ni'am, dengan yang raya, nikmat-nikmat yang raya. Jadi Ar-Rahim bidaqaiqin ni'am, dengan yang halu-halu. Ya, punya bahasa paling singkat. Singkat ayo bek tua pum. Yang halu-halunya punya hanat laki han ke buka ini contoh mandang. Contoh ini dengan paju bu, dengan paju kanduri contoh. Yang gupu dua tari nya makanan berarti makanan raya dongku. Maka je paju berang kata makanan khusus untuk na kopi. Nan menu khususnya urang khususnya harus laki, harus na kudu etik, na kudu alam. Ko gelis. Jadi maka bahasa yang lain Ar-Rahman bijalalin ni'am, Ar-Rahim bidaqaiqin ni'am. Jadi seolah-olah gena gambar yang halu-halunya mi hanat laki han gebi. Maka dia takok kalkulator tungku Daniel. Semua yang haluh ngaya ubud. Mahayang ubud, tapi meyakana yang raya. Bukan ini contoh lain tapi contoh ini. Kaklah hoka. Kaklah ini mesti contoh ini. Contoh, gepegak rumah sabuh bulaga. Untuk gerelip dia katoknya ge pakai yang halu-halu menjadi indah. Engkai leh. Nyan menghayang halu ketika kana yang raya. Faham? Bobuno rumah pat tanu jet tanu olah tanu relip dia katok punya rumah na jarah. Jadi analogi sederhana artinya Ar-Rahman bi jalalin ni'am, Ar-Rahim bidaka ikin ni'am. Arti kan berarti dalam pengertian yang ubud-ubudnya berarti ubud nilai secara kualitas. Kadang secara kualitas jauh lebih besar makna. Cuman analogi perbandingan benar karena mandua boh yang sifat Allah. Betul. Wa min haitsi tadalli, dan dari segi tadalli dari atu uyuk. Nanti taraki dari iyuk watu. Mumpung kakak mesti contoh meno, tapi contoh yang paling mudah pada kudani meno. Kudani mesti na juara, mumpung juara. Ada ke juara 1, juara 2, juara 3. Nyan pumpung. Pumpung ya. Tak balik. Juara 3, juara 2, juara 1. Terpumpung. Atau bahasa lain yang makai ketimak gini bunuh na model berarti dari atu uyuk, dari uyuk watu. Dalam konteks bahasa Arab naikun tadali, naikun taraki. Moya taraki dari iyuk watu, moya tadali dari watu uyuk.
Wah, berarti dari aspek tadalli. Hai pumpungkan Allah, mati zat. Kah? Yang kedua Ar-Rahman. Wah, sifat. Mo. Yang kelima Ar-Rahim. Sifat. Manduanya sifat Allah tapi berbeda. Kualitasnya berbeda. Bahkan kuantiti pun bisa berbeda. Karena kita tinjau secara umum, Ar-Rahman kasih sayang Allah terhadap siapapun, hanya pilih boleh. Kasih sayang Allah terhadap siapapun. Lagi ada pegah bunuh taat, di tengah taat, dia ke taat, mandum berarti dalam kasih sayang Allah. Jadi Ar-Rahim khusus, spesifik. Urung-urung yang good, lagi tunggu Daniel, urung yang taat, urung-urung yang beriman. Bahkan, urung akhirat tengah khusus berarti urung-urung yang taat. Jadi di sini penyebutan dalam Bismillahirrahmanirrahim pakai nangkeun Bismillah Ar-Rahim Ar-Rahman. Mo. Jadi mian berarti muurut dalam bentuk tadali, lezat baru sifat. Kan berarti awal zat dua sifat dalam konteks Allah. Konteks Allah berarti mana? Zat yang kadim sifat kah? Kadim. Li'annal awwala karena bahwasanya awal sara jadi ia itu kal alam seperti alam. Kama taqarrara sebagaimana yang telah menetapkan ia. Jadi sisi yang lain buno Ar-Rahman sebagai sifat. Sisi yang lain sebagai alam, sebagai sebuah nama. Maka pun berarti nama atas zat. Langsung Allah Ar-Rahim. Pakon han Ar-Rahim baru Ar-Rahman. Pakon Ar-Rahman baru Ar-Rahim. Karena nilai Ar-Rahmannya lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Karena memang satu sisi ijihnya lagi alam. Lagi sebuah nama, lagi nama Allah. Maka ibu nak bergah galabah alamiah. Wakilahuma dan bermula keduanya itu, tiap-tiap keduanya itu yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim sifat musyabbahah. Yang kedua sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah tunggu kali pun bayar oleh sifat musyabbahah. Sifat yang melekat pada zat. Maknaji. Gecok daripada rahimah bikasri ainihi. Gecok daripada rahimah. Dengan kekasrah ainnya. Ba'da nakli setelah genakalnya ila rahumah. Kepada rahumah. Bidammiha. Dengan gedammahnya in pi iaitu ha. Au tanzilihi atau getanzilnya. Tanzilnya posisinya. Manzilatahu. Pada manzilahnya. Pada posisinya rahumah. Rahimah pada posisi rahumah. Jadi kena cerita apa? Sifat musyabah itu dirakit, dia bahasakan dirakit, dibangun atas dasar PA lah lazim. PA na dua, na lazim na mutaaddi. PA lazim hanya butuh kepada maf'ul. Dia butuh hanya kepada fa'il. Yang mutaaddi perlu kepada fa'il dan perlu kepada maf'ul. Jadi Ar-Rahmah, dasar gecok daripada rahimah. Pajan, legenakal kepada rahumah. Atau pada posisi rahumah. Walaupun keken rahimah, yarhamu rahmah. War-rahmatu mailu nafsaniyun. Dan bermula rahmah itu kecondongan hati. Rahmah itu kecondongan hati. Kasih sayang. Lagi contoh Tungku Fauzan. Tungku Fauzan pakan kebantu berarti gebi kupi biu ke Tungku Atun. Karena tengku sayang ke. Buka Tungku Fauzan. Menyahana sayang. Gebi kupi. Ilakai geru miakai Tungku Fauzan. Ya. Jadi rahmah itu berangkat dari riqatul qalbi. Berangkat dari lemah hati. Lahir kasih sayang.
Mailun nafsaniyun. Condong hati. Ya bali dia kedua sayang engku ihsan, pakon ada engku ihsan ke akai kada nyan mono karasa iba. Sehingga engku kalis berarti mono. Enggak pegat mi kejuk mi bio ke engku ihsan. Urida bihali istihalatiha fi haqqi ta'ala ghayatuha minal in'ami. Dikehendaki dengannya li istihalatiha karena muhalnya, istihalahnya, mustahilnya fi haqqi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala akan gayahnya. Gayahnya ar-rahmah. Kan berangkat dari benda lemah hati. Makanya kan dari infial, tapi dari fi'lun. Karena proses lahir fi'lun, lahir perbuatan lewat infial. Lewat lemah hati baru lahir kasih sayang. Tapi Allah adalah gayahnya. Fi'lun. Kan dari nama badiji. Kan dari na infial ji. Berangkat dari lemah hati. Karena Allah hanai doa. Hanai doa hati. Minal in'ami daripada in'am. Oh iradatuhu. Atau bisa juga dikehendaki iradahnya. Iradahnya in'am. Kan berangkat dari lemah hati Allah. Karena Allah hanai doa hati. Hana infial. Lahir sebuah perbuatan dari Allah. Bukan berangkat dari lemah hati. Lahir berarti kasih sayang daripada Allah. Bukan berangkat dari infial. Tapi dari fi'lun itu sendiri. Wa kadza kullu sifatin istihala punya maknaha fi haqqi ta'ala. Begitu juga tiap-tiap sifat yang muhal, yang mustahil, maknanya pada hak Allah Ta'ala. Jadi setiap sifat yang memang mustahil, hana layak nuduk bak nuduk Allah, mandumian yang dikehendaki gayah, kan infial. Jadi yang dikehendaki adalah iradahnya in'am. Kah duku-duku? Kah? Jadi kajiknya, kah selawat kajiknya. Allah.